kelas Sabtu, apa kabar semua nih? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ini kok kayak malam Alhamdulillah. semua ya? Malam semua, saya cuma geser juga nih, biar mungkin nggak terlalu kelihatan kayak malam dan barokah gitu ya. Tapi memang berarti ada di suatu masa di mana kita tuh semua casual live under the same sun ya, menurut Scorpion itu. Lagunya udah lama dulu suka ada. Gitu. Jadi memang apa namanya malam di mana-mana nih sekarang ketika kita mengambil rekaman ini dan juga apa namanya kita makanya jadi yang satu malam tapi satu sebenarnya sore tapi udah kelihatan malam gitu. Jadi mungkin ini adalah fenomena alam, fenomena alam dan juga kelompok capir semua mudah-mudahan selalu sehat ya karena kita baru saja di Indonesia nih ada fenomena alam juga nih yang mengakibatkan ada bencana alam ya. Kemarin kan baru aja nih Semeru ya. Kita turut berduka cita juga nih dari kelas Sabtu sama semua ya dan apa namanya ini salah satu part yang mungkin kita pengen ngobrol juga ya kali ya dengan kelompok capir semua ya teman-teman ya di sini ya gitu karena ini sesuatu yang kita sebenarnya kalau gue sempat beberapa kali mungkin baca atau gua ngobrol kali ya jadi Indonesia itu memang sebenarnya cukup rentan ya area yang rentan ini ya terhadap bencana alam ya kita itu. Jadi kalau nggak salah kita, kenapa? Sangat ya, Mas. Bukan sangat Sangat, ya, apa namanya, ya memang saya kita cukup rentan gitu, Bang. Karena kita ada ya di mungkin lempengan yang Dua lempeng, Asia uh-huh, dan Australia. Australia. Ya. Iya. Ya, berarti kan kita selalu di antara dua samudra dan dua benua ya Indonesia itu ya, Nusantara gitu ya, Asia dan Iya. Australia dan samudra apalagi kita India dan samudra Itu cuma kalau samudra Hindia aja ya. enggak, tapi kita di antara dua samudra dan dua ini kan, satu India di atasnya itu sebenarnya Pasifik ini, ya. Iya Samudra Pasifik. Iya. Gitu. Ketahuan Laut Cina Selatan. Geografi Laut Cina kurang. Selatan ya. South China Sea. Nah itu juga apa namanya yang pengen kita bahas nih di dalam kesempatan kita kali hari ini ya gitu ya. Jadi mengenai bencana alam, sebenarnya apakah kita sebagai bangsa itu cukup ini nggak ya apa namanya apa semacam terlatih ya ready gitu untuk kalau misalnya ada bencana alam gitu dan kayak misalnya gunung meletus gitu ya bukan bencana alam yang disebabkan manusia kan bukan yang karena kita sering buang sampah sembarangan gitu bukan ya ini memang benar gitu misalnya kayak gunung meletus gempa bumi tsunami gitu padahal sebenarnya kita cukup punya sejarah bencana alam yang cukup besar juga ya kayak tsunami kemarin kan bukan kemarin beberapa yang di Aceh ya, itu kan salah satu part yang beneran hit banget gitu ya untuk ya banyak negara juga sih di dunia dan pada saat itu yang susah juga ya kita kayaknya perlu mempersiapkan ya kemarin kan Semeru gitu ada terus kita tuh sebenarnya punya atau enggak dan bagaimana sih sebenarnya kita ini apa namanya mempersiapkan diri terhadap itu ya apa namanya suka baca aja soalnya kalau Jepang tuh kan sering katanya gempa bumi jadi dari mulai kecil itu sudah ada gitu. Nah tadi Iwan juga memberikan sebuah apa namanya ilustrasi data ya dari BNPB ya Wan ya. Nah kita share coba ya di sini ya apa namanya update bencana di tahun 2020 nih. Gitu. Apa dikit Bin? Ya masih sebelum ini masuk ini ya di tanggal 12 Desember ini juga sebenarnya ada gunung api yang lagi bersiaga atau statusnya waspada ya, Gunung Awu Sangihe di Sulawesi Utara. Okay. Nah itu juga sekarang lagi aktif gitu dan sekarang statusnya waspada gitu artinya nggak tahu ya kan kalau dengar juga biasanya karena ini Ring of Fire Indonesia itu terletak di Ring of Fire. Ring of Fire ya.
antar gunung api itu juga kan membangun sebuah jaringan ya, kalau Iwan sebagai ahli jaringan komputer gitu, bahwa ini Ya. adalah sebuah jaringan. Jadi kalau ada apa-apa di titik satu ya ada potensi, bukan ada potensi ya, bisa ada dampaknya juga ke titik yang lain gitu. Nah itu juga sebenarnya sesuatu yang mungkin ahli pergunung apian ya yang ngerti gitu. Cuman nggak tahu nih ada kebetulan atau enggak ya, memang dua gunung api ini yang sekarang sedang di posisi yang inilah gitu. Kita harus siaga ya. Mm-mm. Ya itu makanya mungkin kita, dan tentunya di tiap apalagi di daerah-daerah yang mungkin infrastrukturnya kurang ya. Tapi kalaupun infrastruktur kita kayak Jakarta ya, Jakarta tuh ready atau enggak ya kalau misalnya ada bencana ya? Maksudnya masyarakatnya gitu atau apa? Jangankan yang kayak misalnya ini ya, maksud gue itu kan Jakarta is ready or not gitu ya, kalau misalnya ada apalah gitu yang ini kan sebuah ini apa namanya, sebuah hal yang mungkin kita perlu persiapkan aja lah gitu ya, apapun gitu. Waktu apa ya, kan dulu sering ada gosip, ada Jakarta mega tours katanya mau ada gempa besar gitu ya. Nah itu beberapa kali itu jadi isu, sudah bikin orang panik kan sebetulnya, yang bisa dipicu oleh berbagai macam hal, kayak misalkan dulu terakhir yang mungkin bencana paling besar mempengaruhi Jakarta kayak Krakatau kali ya, Krakatau ya. di 1883. 18 ya. Ya, segitu. Yang mungkin sampai sejauh ini mungkin kayak Jakarta nggak pernah mengalami hal ataupun bencana yang sifatnya sangat destruktif, katastrofik gitu. Ya mudah-mudahan nggak kejadian juga sih. Ya. Mungkin, tapi mungkin selama kita kerja di Jakarta mungkin ya pernah ngalamin juga kan beberapa kali ada gempa gitu ya. Iya. Dan betul. Kalau dilihat dari kesiapan ataupun reaksi dari orang-orang yang ada di kantor, itu semuanya akhirnya cuma kayak natural instinct aja sih. Ada beberapa orang yang mungkin udah terlatih gitu ya, berusaha untuk mengkoordinasikan dan mengamankan, tapi kadang-kadang orang itu kalau udah dalam posisi panik gitu ya, apalagi kalau nggak pernah terlatih ataupun nggak tahu harus kayak gimana, ya biasanya mereka langsung kayak lari aja kemanapun itu, walaupun sebetulnya kayak misalkan kalau lagi gempa kan mesti tunggu dulu tuh sampai nggak terlalu sampai gempanya lewat gitu ya, baru misalkan kita baru turun gedung atau segala macam. Tapi ya beberapa kejadian kemarin akhirnya orang langsung pada lari. Panik aja, betul. Iya. Ada yang kejebak di lift lah, karena harusnya pada waktu gempa itu kan dia nggak turun lift, karena lift akan otomatis bakalan mati itu. Jadi yang mungkin kalau gue rasa sih sampai saat ini kita semua gitu ya, termasuk yang dewasa pun mungkin untuk pendidikan mengenai kebencanaan itu masih kurang sih, kayak apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari gitu ya. Sejauh ini kita masih kurang lah informasi ya. Betul banget sih ya. Mungkin ya gue nggak tahu juga untuk angkatan kita lah ya, itu kan nggak terlalu ya, hanya sedikit lah, kita juga baca sedikit, ada segitiga aman itu juga belajar ini. Gue mungkin ada lebih banyak terpapar ketika misalnya kan suka ada fire drill gitu kan, fire drill, terus ada beberapa ketika di kantor dulu, oke, harus siap-siapnya kayak gimana. Jadi itu sih yang paling apa namanya yang ini. Tapi kayaknya kesiapan terhadap bencana secara terstruktur dan masif ya, kayaknya ini mungkin masih PR juga ya untuk kita berarti ya, untuk bangsa Indonesia nih, karena even untuk Jakarta aja kayaknya kita apakah ready or not gitu ya terhadap itu tuh. Ini sesuatu yang menarik tuh untuk kita. Buat pendidikan bencana gue keseringannya malah taunya nonton dari yang tau nggak yang apa Manny Pacquiao itu yang safety steps di TV. Kalau ada bencana harus belajar sama orang Filipina. Suka ada iklan YouTube kali itu mah. Suka ada iklan di YouTube atau dulu di TV sering banget itu muncul di sela-sela tuh. Iya. Menarik. Tadi ada apa lagi Ki? Tadi ininya Ring of Fire ya kita ya ternyata ya. Itu tuh masuk ke dalam Ring of Fire nih kita. Nah ini sebuah rekap dari BNPB sebaran kejadian bencana alam Januari 1 Januari sampai Mei ini. Ini baru sampai Mei ini. Sebenarnya total bencananya itu ada 1.296. Gempa bumi 5, 3, karhutla
yang Nah, lumayan besar ya. ya kebakaran hutan, Lahannya apa? keringan, Lahan. lahan. Oh, karhutla itu kebakaran hutan dan lahan ya? Ya. Kekeringan satu, bencana non alam, epidemi COVID. Wah, ini satu tapi masif nih. Gelombang pasang abrasi 5, puting beliung 375, tanah longsor 2. Ya? Sebenarnya banyak ini ya berarti ya. Banyak loh ini. Ya. Gitu. Jadi ini harus sesuatu yang kita perhatikan juga nih. Gitu ya. Dampak bencana non alam epidemi. Oke, ini yang paling bencana. No, hampir 2 juta orang itu harus menderita dan mengungsi nih. Ini kan jumlah yang besar, right? Banget. Ini 2 juta orang menderita dan mengungsi. 170 meninggal, 8 hilang, luka-luka banyak. Rumah rusak 17.000 bencana alam di sini. Rumah rusak ringan, rumah rusak sedang, rumah rusak berat. Fasilitas rusak, kantor, jembatan rusak. Ini yang terdata secara baik ya, maksud saya. Cuman ya at least ini bisa jadi sebuah pandangan sih untuk kita bahwa keadaannya kita perlu banyak hati-hati, dan ini cukup merata ya seluruh Indonesia nih. Seluruh Indonesia, walaupun di sini nih tetap jadi ya, banyak juga nih kejadian bencananya ya daerah area Jawa. Tapi ini juga masih. Ini juga. Jadi semuanya harus semua. Mungkin ini ya, kalau bicara kejadian bencana dan melihat bencananya yang paling banyak adalah banjir, tanah longsor, dan puting beliung sih memang benar-benar alam ya. Iya. Banjir, tanah longsor itu kan sebenarnya juga ada dampak dari manusia juga ya. Maksudnya kalau dia di daerah yang manusianya banyak perumahan ya dia kebanjiran gitu. Tapi kalau daerahnya tidak ada manusia yang tinggal kan nggak akan disebut kebanjiran gitu. Benar nggak sih? Gitu. Nah jadi karena konteksnya Jawa itu populasi terbesar di Indonesia dan lahan bebasnya juga nggak banyak lagi gitu, sehingga ya, kayak kejadian banjir, tanah longsor wajar juga ada di Jakarta, di Jawa ya. Jawa ya. Iya. Kepadatannya yang luar biasa dibanding daerah lain gitu. Kayak Irian gitu, misalkan bisa aja ada satu daerah yang longsor gitu ya, tapi nggak ada manusia sama sekali di sana, sehingga nggak disebut sebagai bencana longsor gitu. Betul. Kita mesti pindah ke Papua ya. Nggak terlalu. Iya betul juga ya mungkin. Karena ini kan berarti kalau misalnya kayak gitu, jadi kita PR-nya bukan lebih banyak lagi ya, cuman jadi kan penanganan kita terhadap penanganan alam ya, terhadap hal-hal yang memungkinkan nanti akan berdampak terhadap bencana alam, itu kan mungkin kita juga masih banyak PR sepertinya ya. Iya. Ya, yang mengakibatkan banjir, mengakibatkan longsor, mengakibatkan kebakaran hutan, itu juga kita kayaknya sangat ini yang banyak dikecam kita tuh. Setahu saya ya, gitu ya, mengenai ini penanganannya. Gitu. Ini jadi untuk perlu sesuatu yang kita perhatikan ya, karena bumi cuma satu, negara kita ini juga cuma satu ya. Ini sesuatu yang perlu kita jadi perhatikan ya. Mungkin apalagi nih Raki sama Iwan kan dari yang mengenai risk ya. Ininya ya, dari sisi risk untuk bisnis terutama gitu ya. Mungkin dari sisi kemanusiaannya aja dulu sih juga udah resiko ya. Gitu. Cuman gue nggak merasa ini menjadi sesuatu yang concern gitu untuk orang Indonesia tuh gitu, at least untuk gue lah gitu ya, dan mungkin lingkaran circle awal gue gitu ya, immediate circle juga nggak terlalu gimana nih kalau misalnya ada ini gitu, persiapannya apa gitu nih. Menarik ya, mungkin Raki ada, Iwan ada pandangan juga nggak terhadap ini? Mungkin ini sih kalau misalkan tidak ada dampak kayak rumah rusak gitu ya. Iya, pertama dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang ada di Ring of Fire, banyak gunung berapinya, kemungkinan gempa buminya tinggi, baik secara vulkanik ataupun tektonik. Jadi kepikiran ini aja sih gue nggak tahu, tapi kayak standar apa untuk rumah terutama ya, apakah harus dibuat tahan gempa atau enggak, itu udah kayak sesuatu hal yang
umum gak sih gitu ya? Kalau misalkan kalau gedung yang high risk kan itu biasa gitu ya. Cuman kalau misalkan untuk rumah residensial, apakah requirement-nya itu udah menjadi suatu kewajiban gak sih? Karena kalau dilihat dari pembangunan yang misalkan tetangga segala macam gitu, kayaknya kalau dilihat dari struktur ini kayaknya nggak aman gitu ya. Ataupun dari yang udah existing kayaknya kalau dilihat kena gempa ini pasti bakalan rubuh deh. Betul. Karena dengan pembangunan yang mungkin tidak terkontrol ataupun ya tidak memenuhi standar, yang ditakutkan pada saat terjadinya bencana itu bisa menyebabkan bencana tambahan yang lebih lagi ya. Rumahnya runtuh, jadi kita tertimpa segala macam gitu. Iya. Tapi balik lagi sih, panduan dan ketersediaan dari material yang mungkin untuk bisa membantu memitigasi hal tersebut bisa jadi salah satu permasalahan. Harus kita perhatikan juga ya. Iya. Ya jadi itu satu juga tentunya pemerintah dan kita juga ya rakyat. Iwan ada ini ya kalau nggak salah tadi gua boleh share juga nih satu nih. Nih ada nih buku saku ini. Nah ini. Ya ini dari BNPB ya. Tanggap tangkas tangguh menghadapi bencana edisi 2017 walaupun ya masih sebenarnya banyak lagi ya yang ininya ya. Di sini disebutkan tidak menjamin keselamatan tapi memberikan pedoman secara umum untuk kesiapsiagaan. Nah ini juga awareness-nya juga tuh perlu juga ya. Kan ini bukunya ya tentunya udah bagus ya disiapkan gitu ya. Awareness orang untuk bahwa ini kayak gimana gitu. Ingat, jangan panik. Latihan merupakan upaya. Jangan panik. Nama, nomor WA, ini data privacy ya. Daftar isinya karakteristik dan ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia, penanggulangan bencana. Tuh aneka bencananya, Bin. Sorry, ada apa aja? Nih. Aneka bencana. Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, puting beliung, kekeringan. Kekeringan itu bencana alam loh. Kebakaran hutan dan lahan. Oke, tontak darurat sama ini ya berarti ya yang muncul mungkin beberapanya. Oke, pengantarnya karakteristik dan ancaman ya. Karakteristik dan ancaman geologi dan hidrometeorologi. Nah, ini nih lempeng kita nih. Oh iya. Kita tuh Australia Plate, Eurasia Plate. Dijepit semuanya gitu ya. Jadi kalau ada pergerakan dari lempeng itunya ini ya bukan hanya pergerakannya ini. Ini khatulistiwa nih kayaknya ya. Eurasia. Sampai Banda ya ini ya. Lempengnya ini. Karakteristik dan ancaman. Nah, di sini disebutkan juga kenali wilayah Indonesia yang terletak di antara 3 lempeng tektonik. Nah, ini lempeng Australia, lempeng Eurasia dan Pasifik. Itu lempeng tektonik. Hindia, lempeng Hindia Australia, menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan jenis-jenis bencana geologi lain. Jadi kita tuh memang high risk ya di sini. Indonesia, lempeng Eurasia, Pasifik, Hindia. Skala kecil, skala besar yang merusak. Hanya di Pulau Kalimantan bagian barat, tengah dan selatan. Pantesan ibu kota pindah-pindahnya ke situ ya. Walaupun masih ada goncangan, berasal dari sumber bumi berarti wilayah Jawa dan Selat Makassar. Wilayah rawan gempa bumi tersebar dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. Wah, ini mah semua. Semua ini. Berarti Kalimantan yang one of the safest ya. Iya. Ininya ya, lempeng dari sisi lempeng. Iyalah nih. Hidrometeorologi, nah menarik juga nih. Indonesia ternyata di garis khatulistiwa yang beriklim tropis. Hanya memiliki 2 musim, rambutan dan duren. Bukan. Musim hujan, dan musim kemarau. Musim kawin bukannya ada juga musim kawin. Itu kucing. Ya, ini. Ada musim hujan, apabila curah hujan tinggi, kondisi ini memicu terjadinya puting beliung, banjir, dan longsor. Oke. Sedangkan pada musim kemarau, hujan rendah, kekeringan, dan kebakaran hutan. Gila ya, kering tuh bisa sampai kebakar hutan ya? Iya. Gila. Gara-gara ditebang sehingga akhirnya jadi kering dan dibakar. Atau sengaja dibakar bahkan. Nah, itu kan ada juga nih yang ada sebuah diskusi ya. Pada musim peralihan, ada puting beliung. Monsun, pola hujan monsun, ekuatorial, dan lokal berada pada hujan berbeda-beda. Di Indonesia terdapat 3 pola hujan.
pola curah hujan, monsun, ekuatorial, dan lokal. Perhatikan pergeseran awal musim penghujan dari barat ke timur karena bencana hidrometeorologi terjadi pada saat bulan itu. Nah, ini nih, ini biasanya ya. Ini tahun 2070, nggak tahu setelah global warming apakah ini. Pola hujan lokal tuh di Maluku, Papua Barat, Papua, oke. Itu hujannya lokal. Kalau di monsun, Sumatera Barat, Sumatera bagian timur, Jawa, Bali, oh ini kita monsun nih. Kalau misalnya yang tinggal daerah Jakarta, Bandung gitu ya. Ekuatorial, Kalimantan, Sulawesi, Papua Barat. Oh, menarik nih. Gue baru tahu loh ini gue. Hujan ekuatorial dan hujan ini. Jadi kayaknya ya kalau balik lagi kita sering banget nih ngomongin masalah literasi. Kita kan belajar geografi ya. Gitu. Tapi somehow kita juga ya di hidup di Indonesia itu perlu belajar mengenai bencana menurut gue. Tentunya. Efek geografi kalau lihat kayak gini itu sendiri ya. Iya. Karena kalau enggak ya kita ya apa yang kita alami sekarang gitu ya. Kalau ada bencana ya kita panik. Kita tahu tapi kita panik gitu. Karena nggak diajarin juga dari kecil hidup di daerah bencana gitu. Betul, padahal harusnya tahu kan. Harus diulang-ulang sih. Ya diulang-ulang, betul. Diajarkan anak di kampus, di kantor, apa segala macam. Jadi semua orang tuh urusin gitu mengenai ini. Penanggulangan bencana nih. Ini udah ada pemininya, undang-undangnya. Kita lihat ya. Di sini wah ini udah ada nih, kenali posko tanggap daruratnya. Ini kita juga kan struktur ini kan kita belum tahu ini kan ya. Kenali struktur pos komando tanggap darurat bencana sesuai dengan peraturan BNPB. Akan ada siapa nih komandan, wakil komandan, tata bagian informasi, perencanaan, sekretariat. Ini udah set gitu sebenarnya. Ketika ada bencana, set bikin kayak gini. Gila. Kesiapsiagaan. Tapi Indonesia ya sejak setelah tsunami kan kita banyak bencana besar lagi tuh ya. Sejak 2004. 2004 ya waktu itu ya tsunami. Nah, menurut gue ya BNPB kita tuh salah satu yang sekarang cukup tangguh nanganin bencana. Karena proses komandonya ini cepat banget kemarin terjadinya. Cukup luar biasa lah Indonesia menurut gue hadapin bencana tuh. Bisa kita banggakan lah ininya ya. Keren nih. Dia berarti dari tinggal masyarakatnya mungkin ya yang juga berperan aktif nih di sini. Kelompok capir semua juga ya. Ini tolong nih kelompok capir jangan hanya gimana baca juga nih buku saku punya BNPB. Tanya, baca, lihat YouTube-nya. Ya. Oke, gue juga baru baca tapi inilah tugas dari kelas 1 ya untuk membantu juga kita ingin ikut berkontribusi berperan aktif dalam memberantas unliterasi ya, orang malas membaca apa gitu, minimal tahu ada bahwa ini harus diperhatikan gitu. Nah, 26 April hari kesiapsiagaan. Kenapa? Karena malas membaca, nonton aja, nonton sini nonton kelas 1. Banyak upaya kesiagaan, memahami bahaya sekitar kita. Nah, ini juga kan kita kan santai-santai aja ya, memahami bahayanya, memahami sistem peringatan dini daerah, keterampilan untuk mengetahui situasi secara cepat, memiliki situasi dampak bahaya melalui latihan mitigasi. Wah, ini dia nih, mitigasi resiko ya, ini ya. Melibatkan diri dalam proses gitu. Udah terbiasa banget bicara mitigasi resiko. Mitigasi resiko. Nih, saya kumpulnya minggu sekali sama teman-teman mitigasi soalnya. Kelas 1 teman-teman mitigasi saya ini. Rencana kesiapsiagaan. Ini kita browse saja ya. Menyimpan 10 benda yang dibutuhkan. Nah, ini juga kan coba teman-teman. Pada punya nggak di rumah nih semua nih? Ya, 10 benda air minum untuk 3 sampai 10 hari. Coba galon aja teman-teman cuma cukup untuk sampai besok. Ya. Malam habis lagi galon gue malam ini. Nah, itu. Berarti ini tanggap bencananya kurang nih. Nih. Pisau serbaguna, pembebasan higienis, radio dan ekstra baterai. Wah, masih beli peluit nih. Nah, itu belum punya kan. Nah, sejumlah uang dan dokumen, jangan lupa bawa ijazah tuh. Nah, ijazah gimana nih teman-teman nih? Ijazah teman-teman nih, radio dan ekstra baterai. Maksudnya di sini adalah bukan radio tape radio ya. Oh enggak, saya ada Spotify aja, nah bukan itu. Ya. Tapi ini ya, Binwen,
Gue pengalaman karena di Jakarta khususnya, ini pengalaman gue kecil ya. Di Jakarta itu kita ngalamin krisis, bukan krisis apa, Mei 98 yang mencekam waktu itu. Dan kayaknya orang tua gue juga mengalami kondisi 6566 waktu itu yang juga cukup mencekam. Jadi waktu gue ingat banget tuh, waktu rusuh-rusuhnya Jakarta di 98 itu, gue tuh di rumah orang tua gue tuh udah nyiapin koper yang isinya semua dokumen penting. Oh iya, sama-sama. Iya kan? Iya. Gitu. Orang tua Jadi, semua nyimpen dokumen di koper semua biasanya. Di koper, betul. Jadi kalau ada apa-apa udah disiapin. Udah Gue oke bahkan ya. waktu itu gue naruh di rumah di tempat yang paling gampang di grab itu koper gitu ya. Kalau memang harus buru-buru keluar rumah, dan even juga paling kecil resikonya dari kebakaran. Jadi itu yang paling ya bisa ya, harta mah udah nggak dipikirin lah ya. Yang penting dokumen itu yang dijagain. Jadi itu juga mungkin ya tadi pengalaman 66 gitu ya, mungkin ya 6566 yang mencekam gitu. Mungkin orang tua gue juga ngelihat orang tuanya melakukan persiapan kayak gitu, dan sekarang juga sebenarnya di kepala gue kalau ada apa-apa ya koper bawa berangkat gitu. Sama satu lagi mungkin kalau disesuaikan dengan praktik zaman sekarang, semua dokumen kita, kalau gue sih di digitize, di scan, itu disimpan di cloud. Jadi kalau ada apa ya, ada kopiannya lah. Betul, sama banget. Setelah itu gue baru sadar juga kalau foto itu juga segitu pentingnya. Akhirnya yang di cloud nggak cuma dokumen, Wan, foto-foto juga gue. Bagus. Sokin ini ya. Bener sama dokumen tuh teman-teman. Gitu. Dan gue kasih tuh akses ke seluruh anggota keluarga, jadi kalau apa-apa bisa akses. Ini ya. Air minum, dokumen ya, jangan lupa. Sarung tangan, selotip, masker, pelindung kepala. Wah gila nih, bener nih. Malah kan kayak Iwan tadi cerita kalau di luar negeri ada yang bikin bunker ya untuk bikin. Doomscrapers biasanya. Doomscrapers. Menyimak informasi, jangan yang hoax ya, yang resmi ya. Kalau ini beberapa daftar yang perlu melihat upaya perlindungan belum ada. Kaji situasi, putuskan, tinggal atau berpindah. Wah gila nih ya, tinggal atau berpindah. Wah. Cari air bersih, lindungi Anda, pastikan higienitas. Nah, ini adalah persiapan-persiapannya. Siaga bencananya. Tuh, ini ada nih. Buku saku ini bagus banget loh. Ya, ini kayaknya wajib punya ya semua orang ya. Gempa bumi adalah guncangnya bumi. Kalau ada patahan, belum ada ST, nah prabencana apa nih? Apa yang perlu dilakukan, alat pemadamnya, apa segala macam, renovasi. Ketika saat bencana, jika sedang memasak, matikan kompor, keluar rumah, jangan gunakan lift nih kan, kenali struktur, instruksi di dalam mobil tuh. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil, Anda di kiri bahu dan berhentilah. Gitu. Ikuti pasca. Peringatan tsunami, pasca bencananya ada juga nih, karena ini tuh tsunami adalah BMKG. Prabencana kalau tsunami. Jadi tsunami ini mah ada nih. Buku saku ini saat bencananya seperti kayak gimana, kenapa bisa terjadi gitu ya. Ini udah ada semua loh teman-teman nih. Pasca bencana, hindari air menggenang, gitu. Bersihkan sarang nyamuk, gitu-gitu. Buanglah makanan yang terkontaminasi. Erupsi gunung api, nah ini nih. Erupsi gunung api juga ada, ya. Jadi dia cerita nih, bagusnya dari buku saku ini adalah dia cerita erupsi gunung api itu apa. Ininya seperti kayak gimana, kecepatannya seperti mana, aliran lava. Beberapa yang perlu diketahui, ya. Awas, waspada, tingkat, nah kan. Awas Merapi, waspada Merapi, siaga Merapi, biasanya kayak gitu kan, kalau misalnya untuk Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana nih, kita tuh harus tahu nih kita tuh rawan bencana yang mana gitu. Prabencana ya. Saat bencana tidak berada di lokasi, gunakan kacamata, jangan menggunakan lensa kontak. Kurangi terpapar abu vulkanik, banjir. Nah, banjir juga nih. Prabencana apa nih? Rumah banjir seperti kayak gimana? Melakukan persiapan, membicarakan dengan anggotanya, safety ini kira-kira. Menyimpan dokumen penting juga ada, melibatkan dalam distribusi bantuan saat bencana nih apa nih? Waspada terhadap arus bawah nih.
Ini kita kayaknya jarang concern nih kita. Jika lu harus meninggalkan gitu listrik, matikan, jangan mengemudikan mobil. Pasca waspadi listrik, air yang bergerak, hindari lokasi yang bencana. Gitu. Longsor juga ada prabencananya seperti kayak gimana. Pembuatan bangunan penahan, anchor dan piling. Wah, ini dia nih. Penghijauan. Nah, teman-teman jangan lupa ya, jangan mau melakukan pemadatan tanah resiko perumahan. Gitu. Penutupan ya, ini ada saat bencana, ini beberapa nih, puting beliung seperti apa. Matikan listrik. Listriknya kalau misalnya kayak gini ini harus hati-hati nih. Jangan melindung di bawah pohon besar dan papan reklame ya kalau ada puting beliung, kekeringan. Nah, kekeringan juga ada nih. Gila ya. Kurangi pemakaian air. Nah, ketika saat bencana, pasca bencana, kebakaran hutan, wah ini informasi kualitasnya ada, prabencananya, saat bencana apa segala macam. Gitu. Ini kayaknya udah terakhir. Nah, ini nih untuk semua nih bisa jadi nih apa namanya informasi penting nih. BPD siapa gitu, ada email, ada nomor telepon penting, kawasan-kawasannya. Nah, ini nih. Daftarkan aplikasi berbasis Android dan iOS yang dapat membantu dalam kesiapsiagaan nih. Teman-teman bisa download nih. Magma Indonesia, Info BMKG, Pantauan Rencana, Inaris, BNPB, Live 360, Open Kamera. Oke. Daftar singkatan ya ini adalah glossary-nya. Ini sesuai dengan daftar pustaka. Nah, BNPB nih ininya. Teman-teman harus baca nih semua. Di handphone masing-masing nih ya. Jadi ini kita siapkan ya. Jadi kelas 1 itu bukan hanya ngobrol mengenai risk risk management atau governance ya. Yang ini tapi juga mengenai yang benar bencana itu seperti kayak gimana ya, biar kelompok semua bisa lebih ready. Nah, ini pun risk management sebenarnya. Iya, risk management betul. Maksudnya bukan bisnis aja gitu. Tapi juga ini life dan ya bisnis juga sih akan impact. Tapi ini deh, Bin. Waktu itu kan gue pernah cerita atau enggak di kelas 1. Cuman waktu berapa tahun yang lalu ya, 2019 sampai 2018 gitu, gue pernah ke Aceh. Dan salah satu wisata di Aceh itu kan adalah datang ke Museum Tsunami Aceh. Ya, betul. Nah, gue pernah datang ke Museum Tsunami Aceh, jadi gue jadi keinget satu cerita yang menarik ya, selain berbagai cerita sedih yang kita bisa lihat di sana. Satu cerita yang menarik itu adalah ada suatu pulau di Sumatera Indonesia, di utaranya Sumatera gitu ya, dekat Aceh, yaitu Pulau Simolue. Iya, pernah dengar tuh. Ceritanya enggak. Jadi waktu kejadian tsunami, Pulau Simolue ini dari gue lupa 80.000 atau 70.000 penduduk di sana, hanya 7 yang kena dampak. Padahal dia salah satu pulau yang agak terluar yang kena dampak yang besar. Kenapa tuh? Nah, jadi ceritanya adalah ada hikayat cerita ataupun lagu dari leluhurnya yang cerita mengenai smog. Smog itu istilah untuk air laut yang berbahaya atau membahayakan. Karena di lagu itu cerita kalau misalkan air laut tiba-tiba hilang, maka kita harus lari ke dataran yang paling tinggi. Paling tinggi. Nah itu jadi otomatis mereka ngelihat air laut tiba-tiba hilang gitu ya, terus ngajakin semua warga pindah ke dataran yang tinggi. Nah ini yang tidak terjadi di daerah lainnya yang terkena tsunami karena nggak paham. Menarik banget jadi, ya. Artinya kan apa sih sebenarnya kalau sekarang di era modern tadi ya bicara aplikasi dan buku saku gitu. Iya. Nah kalau dulu kan ceritanya adalah dengan cerita ya. Dengan dongeng, hikayat. Dan dongeng, betul. Itu yang turun-menurun gitu ya, yang akhirnya jadi bisa menyelamatkan warga di pulau sana gitu. Nah, kayak waktu kita juga pernah bicara ya bahwa literasi itu kalau dibawa ke budaya, maka dia mungkin punya dampak yang besar gitu. Sekarang daripada misalkan kita bicara buku saku bagus banget, tapi kan PR besarnya adalah gimana agar semua orang di Indonesia
tahu ada buku saku ini gitu ya, paham isinya, dan pada saat kejadian minimal dia tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan ya. Kalau yang namanya musibah ya harus pulang ya pulang gitu ya, mau gimana lagi kan ya. Tapi kan seenggaknya orang-orang paham gitu ya apa yang harus dilakukan jika ngadepin kondisi ini. Itu menurut gua cerita itu juga cukup relevan sebenarnya ya, dan upaya buku saku ini yang menurut gua jadinya penting untuk didorong ke entah budaya atau semua orang wajib ngeprint gitu misalkan atau apa gitu. Itu sih menurut gua. Iya sih, betul banget sih, Ki. Maksud gua ini juga sebuah jadi katanya kan ternyata hikayat atau apa tuh the way orang tua kita untuk melindungi kita gitu. Kadang-kadang suka ada jangan keluar malam, atau setelah maghrib jangan nanti ada hantu apa gitu. Padahal kan itu mungkin sebenarnya bukan itunya gitu, tapi mungkin kalau di hikayat itu lu kalau misalnya lihat ini mungkin ada jangan jauh-jauh ke laut. Jadi ada sesuatu semacam, kalau orang Sunda tuh pamali ya, nggak boleh lu gini karena itu untuk mungkin menjaga biar ada. Dan kisah semong itu berarti kan artinya sudah pernah ada sometimes back itu, dan akhirnya sudah diberikan sebuah ini, jangan sampai lagi lu gini kalau misalnya ada gitu. Betul. Menarik. Jadi ini orang Atlantis sebetulnya. The Lost City. Benar banget. Iya, itu yang kita perlu ini juga ya. Dan orang Indonesia banyak yang kayak gini-gini, dan mungkin salah satunya adalah untuk menghindari kayak gitu-gitu ya, bencana alam ya, berarti ya itu ya. Gila. Oke, kalau gitu teman-teman Kelompok Cepat Capir semua, terima kasih banyak ya atas partisipasinya ya, di malam hari ini, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen gimana caranya kita bisa lebih meningkatkan juga awareness terhadap kebencanaan ini, silahkan share ya di kolom komen ya, kita biar bisa dengar lagi, dan kita biar bisa mungkin ada yang bisa kita lakukan bareng-bareng nih antar Kelompok Capir dengan kelas Sabtu, biar kita bisa semakin berkontribusi terhadap kesiapsiagaan bangsa Indonesia terhadap bencana alam. Link buku sakunya nanti di komentar ya. Di deskripsi. Bisa deskripsi nanti kita lihat. Itu. Oke. Sampai ketemu Kelompok Capir semua. Selamat malam. Sampai ketemu. Bye-bye. Sehat-sehat.